Gisel akui pemeran dalam video syur adalah dirinya terjadi saat masih menikah dengan Gading. Artikel diambil dari tribunnews.com. Kasus video syur yang santer disebut mirip Gisela Anastasia akhirnya terungkap. Pihak kepolisian menyebut GA atau Gisel Anastasia mengakui jika pemeran wanita dalam video tersebut adalah dirinya sendiri. Dilansir Tribun News, Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan jika keterangan Gisel sendiri membuat dirinya naik menjadi status tersangka. Tak sendirian, sosok pemeran pria dalam video berdurasi 19 detik tersebut yakni MYD juga tersangka. MYD pun mengakui hal senada dengan Gisel, bahwa saudari GA mengakui video syur dikuatkan lagi oleh ahli forensik yang ada, ahli ITE yang ada, ujar Kombes Pol Yusri Yunus dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya Selasa 29 Desember 2020. Dan saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri, tutur Yusri. Lebih lanjut, video tersebut ternyata dibuat pada 3 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Itu pembuatan video syur terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan, ujar Yusri Yunus. Kemudian hari ini hasil gelar perkara kemarin sore menaikkan status dari saksi saudari GA dan MYD sebagai tersangka, ungkapnya. Jika demikian, kejadian tersebut Gisel masih menjadi istri sah Gading Marten. Diketahui Gisel dan Gading telah menikah pada tahun 2013. Sementara mereka resmi bercerai pada awal tahun 2019. Keduanya kemudian disangkakan pasal pornografi atas tindakan tersebut. Rencananya Gisela Anastasia dan laki-laki dalam video tersebut akan dipanggil kembali sebagai tersangka. Ini kita sangkakan di pasal 4 ayat 1 Junsto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus. Apa langkah kita ke depan? Kita akan kembali panggil saudara GA dan MYD untuk kita lakukan pemeriksaan tersangka, terangnya. Dilihat dari Instagram @gisel_la, dia sedang menikmati liburan di Pulau Komodo bersama sahabat-sahabatnya. Sesekali Gisel menyempatkan melakukan video call dengan putri tunggalnya Gembita. Simak kronologi lengkap atas kasus video syur yang menjerat penyanyi Gisela Anastasia. Kasus video syur yang sebelumnya diduga mirip Gisel kini telah menemukan titik terang. Sang penyanyi telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh pihak polisi. Lantas bagaimana kronologi dari awal kasus hingga saat ini? Berikut kronologi lengkap kasus video syur mirip Gisel. Yang pertama, video syur beredar di media sosial. Beberapa waktu lalu memang media sosial sempat dihebohkan dengan video syur berdurasi singkat 19 detik. Video tak senonoh itu beredar di Twitter dan menjadi sorotan pada awal November lalu. Banyak warganet yang menduga bahwa pemeran perempuan dalam adegan tersebut adalah Gisel. Nama Gisel pun santer dibicarakan dan menjadi trending topik di Twitter kala itu. Yang kedua, Gisel buka suara saat berlibur ke Sumba. Dalam sebuah kesempatan, ia akhirnya buka suara setelah namanya ramai disebut dalam video syur.
Video ini bukanlah kali pertama Gisel terjerat dalam kasus serupa. Meski begitu, dalam kasus sebelumnya terbukti sosok pemeran perempuan bukanlah dirinya. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi Sabtu 7 November 2020, ia tak memberikan bantahan. Ia justru mengaku malas untuk menanggapi kabar video syur yang kala itu diduga mirip dirinya. Tak sampai di situ, Gisel juga tidak segera mengambil tindakan hukum terkait video tersebut. Yang ketiga, sederet pakar ikut berkomentar. Perihal kasus video ini, sejumlah pakar bahkan sampai memberikan tanggapan. Ada pakar ekspresi yang melihat gestur saat mantan istri Gading Marten itu bersuara, maupun pakar telematika yang menganalisis video singkat dengan gaya rambut Gisel. Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris turut buka suara dan memberikan peringatan. Yang keempat, Gisel dipanggil kepolisian dan berstatus sebagai saksi. Pada pertengahan November, pada Selasa 17 November, Gisel memenuhi panggilan pihak kepolisian. Awalnya saat datang ia enggan bersuara dan memilih untuk diam serta menunduk. Setelah pemeriksaan, Gisel tidak membantah terkait dirinya yang disebut sebagai pemeran wanita. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat memilih untuk mengikuti prosedur hukum yang ada. Ketika itu, ia masih berstatus sebagai saksi dalam kasus video syur. Yang kelima, dua tersangka penyebar video syur sudah diamankan. Dari video syur itu, dia tersangka penyebar video sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Keduanya berinisial PP dan MM yang diamankan berdasarkan hasil dari penyidikan laporan dua pengacara. Dua tersangka mengaku mendapatkan video syur tersebut dari media sosial dan kemudian kembali dibagikan secara masif di Twitter dengan tujuan agar mendapatkan banyak pengikut. Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka mencari pengikut karena sebagai syarat untuk mengikuti giveaway. Yang keenam, Gisel sempat dipanggil kembali oleh kepolisian. Lanjut, pada Rabu 23 Desember 2020 kemarin, Gisel kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Di sana, ia lagi-lagi memilih tak banyak berkomentar dan akan mengikuti prosedur hukum. Pemanggilan ini guna melakukan pemeriksaan tambahan oleh pihak penyidik. Yang ketujuh, kini ditetapkan sebagai tersangka. Hingga akhirnya pada Selasa 29 Desember 2020, Gisel dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Diberitakan Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan informasi ini, yang mana penetapan status tersangka merupakan hasil dari gelar perkara. Ini hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin. Menaikkan status yang tadi saksi terhadap saudari GA sebagai tersangka, terang Kombes Pol Yusri Yunus.